Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan sistem ekonomi sebagai solusi atas permasalahan ekonomi. Perlu kalian ketahui bahwa penerapan sistem ekonomi di setiap negara ini bisa berbeda-beda. Contohnya adalah ada negara yang menerapkan satu sistem ekonomi, ada yang menerapkan sistem ekonomi campuran, dan ada yang menerapkan sistem ekonomi ganda. Kita dapat melihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada negara yang menerapkan sistem ekonomi yang berpusat kepada pemerintah, yaitu negara Cina atau Tiongkok. Di sisi lain, negara Tiongkok juga melakukan sistem ekonomi yang berpusat di pasar. Sehingga Tiongkok di sini menerapkan sistem ekonomi terpadu atau terpusat, ya, atau sosialis, ya, ditambah dengan sistem ekonomi liberal, ya. Di dalam negaranya, Cina atau Tiongkok menganut sistem ekonomi terpusat. Tapi untuk pembelanjaannya dia menerapkan sistem ekonomi liberal. Itu adalah salah satu contoh penerapan di dalam sebuah negara. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita yaitu Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang berbeda dengan negara Tiongkok atau negara Cina. Negara Indonesia menerapkan sistem ekonomi demokrasi atau kerakyatan atau Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar lebih dalam apa saja sistem-sistem ekonomi. Mohon disimak dengan baik. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari masalah-masalah ekonomi, seperti masalah ekonomi klasik dan masalah-masalah ekonomi modern. Untuk menjadi atau mencari solusi dari masalah-masalah ekonomi tersebut, tentunya sistem ekonomi ini sangatlah diperlukan. Sistem ekonomi menurut pandangan para ahli adalah, menurut Dumairi, sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan dalam pengambilan keputusan, di mana ada tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi guna mewujudkan tujuan nasional dari suatu negara. Menurut Gregory Grossman dan Emanu, bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja ini saling berhubungan, tapi juga ternyata saling berinteraksi loh, dan melainkan juga sampai tingkat tertentu ini saling menopang dan saling mempengaruhi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini diterapkan oleh masyarakat tradisional dengan ciri-ciri teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun. Modalnya sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, dan tanah sendiri merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Pada zaman sekarang, sudah sangat sedikit negara yang menerapkan sistem ekonomi tradisional, bahkan sangat sulit untuk ditemukan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi komando atau bisa disebut juga sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi ini memiliki peran pemerintah yang sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangatlah kecil. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan dan kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Sehingga seperti yang sudah dibahas di awal video pembelajaran bahwa salah satu contoh dari negara yang menerapkan sistem ekonomi komando adalah Tiongkok atau Cina. Selain Cina juga ada negara Rusia dan Korea Utara.
Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pasar atau bisa disebut juga liberal atau kapitalis. Di mana sistem ekonomi ini, kegiatan ekonominya baik itu produksi, distribusi, dan konsumsinya dilakukan oleh swasta. Jadi mayoritas dikuasai oleh swasta. Apakah ada peran pemerintah? Ada, tapi tidak banyak atau tidak langsung. Ya, sehingga ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Selanjutnya, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan juga mayoritas negara Eropa. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri gabungan dari sistem ekonomi terpusat dan pasar. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Pemerintah juga melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, mengawasi kegiatan sektor swasta, dan sebagainya. Selain itu, peran pemerintah dan sektor swasta ini berimbang. Sisi positif dari sistem ekonomi campuran adalah sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian, hak individu atau swasta diakui dengan jelas, serta harga lebih mudah untuk dikendalikan. Sisi negatifnya, beban pemerintah lebih berat daripada swasta. Bisa jadi juga timbul KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah. Hal ini dikarenakan banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah. Nah, berikut alur perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, ketika dijajah oleh Belanda di abad 16 sampai abad 18, ini pahamnya adalah paham merkantilis ya. Kemudian ada Inggris dan Belanda di sini ya, tidak hanya Inggris. Tahun 1811 hingga 1816 ini ada sistem paksa ya, Kulturstelsel atau sistem ekonomi pintu terbuka. Di sini sudah lebih cenderung ke ekonomi liberal. Ketika dijajah oleh Belanda di tahun 42 sampai 45, sistem yang digunakan adalah sistem sosialis. Kemudian setelah kemerdekaan, ya ketika di Orde Lama sempat sistem ekonominya ya menggunakan Casimo Plan, kemudian demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin. Ketika Orde Baru menggunakan sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Dan saat ini di Orde Reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang kita menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana lebih cenderung kepada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila sendiri ini ada 3 inti, ya, yaitu dari dasarnya sendiri, cara dan tujuan, di mana keseluruhannya ini menyangkut kelima sila di dalam Pancasila. Ya, di dalam sila ke-1 ada dasar moral dan etika. Di sila kedua ada kemanusiaan. Kemudian caranya ada di sila ketiga yaitu nasionalisme dan sila keempat yaitu kerakyatan. Dan tujuannya adalah sila kelima yaitu terjadinya keadilan sosial. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, di mana dilakukan berdasarkan atas usaha bersama berasaskan keluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Nah, seperti yang didasarkan atau dibahas sebelumnya tadi ya,
prinsip-prinsip yang ada di dalam ekonomi Pancasila itu terdapat di 5 sila, ya, dan berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme, ekonomi, demokrasi, ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila adalah hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 33 dan GBHN bab 3B nomor 14. Pasal 33 itu sendiri, ya, lebih spesifiknya sudah ada amandemen tahun 2002 dan pasal 34. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, sehingga beberapa sektor-sektor vital, ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ini yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh negara. Contohnya kita dapat melihat sumber daya listrik, sumber daya minyak, ya, dan gas itu dikuasai oleh negara, yaitu dengan adanya BUMN Pertamina dan BUMN PLN. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini juga sama tadi, ya, contohnya. Kemudian bagaimana pengelolaan air itu juga ditangani oleh BUMD, ya. Kalau misalnya di daerah itu ada BUMD sendiri untuk penyediaan air bersih atau air minum. Nah, ini, ya. Kemudian perekonomian nasional sendiri diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, ya, seperti yang tadi sudah disebutkan tadi. Hal ini tercantum di dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kekurangannya dalam sistem perekonomian Pancasila adalah adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan sampai adanya free fight liberalisme, di mana adanya sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan. Yang kedua, sistem terpusat yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat. Dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, kita akan coba membahas bagaimana ekonomi syariah, di mana nantinya kita juga akan membandingkan, ya, bagaimana perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sebelumnya kita coba tengok terlebih dahulu bagaimana rancang bangun dari ekonomi Islam, ya. Ada 3 prinsip yang membangun sistem ekonomi Islam dan 5 nilai universal yang menjadi dasar teori-teori ekonomi Islam. 5 nilai universal adalah tauhid, adil, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Sementara 3 prinsipnya yaitu multi-type ownership, freedom to act, dan social justice, di mana ini dijuantahkan di dalam akhlak mulia, ya, perilaku Islami dalam bisnis dan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi Islam sendiri, ya, mengakui adanya kepemilikan individu, adanya kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Di dalam kepemilikan individu dan tata cara mekanisme pasar syariah, ya, sehingga di dalam praktek bisnisnya harus tetap mengeluarkan zakat, infak, dan sodakoh yang akhirnya nantinya dimasukkan di dalam baitul mal. Sementara untuk kepemilikan umum dikelola oleh negara, dan untuk kepemilikan negara dikelola oleh negara, kesemuanya itu akan berujung, ya, atau dimasukkan semua hasilnya di dalam baitul mal, atau di sini bisa dilihat untuk negara kita, ya, seperti APBN negara, ya. Oke, dan nantinya akan digunakan untuk sektor-sektor individu, umum maupun negara, ya, dikembalikan kembali untuk individu, umum atau negara. Contohnya kalau untuk individu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, ya. Kemudian bisa untuk sandang, pangan, dan papan, atau membangun infrastruktur, ya, dan belanja negara. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan antara konsep ekonomi kapitalis, Islam, dan sosialis. Di mana di dalam sumber kekayaan, di sistem kapitalis, sumber kekayaannya menganut konsep scarcity of resources.
Kalau di Islam, sumber kekayaan alam semesta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sosialis sumber kekayaannya juga sama dengan kapitalis ya, yaitu scarcity of resources. Untuk kepemilikan itu sendiri, di kapitalis setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Untuk di Islam, sumber kekayaan yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sosialis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Sementara itu, dalam konsep tujuan gaya hidupnya, untuk kapitalis ini menganut kepuasan pribadi. Untuk di Islam, untuk mencapai kemakmuran, sukses dunia dan akhirat yaitu falah. Di dalam sosialis, untuk tujuannya ya, untuk kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Nah ini ya, ini beberapa perbandingan di dalam konsep kepemilikannya. Coba kita perhatikan di sini ya. Ini hampir sama dengan yang tadi kita bahas. Cuma ini kita coba fokus dilihat di sini ada peran individu dan negara. Di dalam kapitalis ya, individu bebas memanfaatkan sumber daya. Untuk sosialisme ya, negara mengatur pemanfaatan sumber daya. Dan di Islam terdapat kewajiban individu, masyarakat, dan negara secara proporsional. Nah, kalau distribusi kepemilikannya ini di kapitalisme bertumpu kepada mekanisme pasar, sosialisme bertumpu kepada pemerintah, dan di Islam sebagian diatur oleh pasar, pemerintah, dan langsung oleh Al-Quranul Karim. Nah, tanggung jawabnya itu sendiri untuk di kapitalisme adalah diri sendiri, di sosialisme adalah publik, di Islam adalah diri sendiri, publik, dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan kali ini. Sehingga untuk materi masalah-masalah ekonomi telah usai dibahas secara tuntas. Jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.